Aduh, ternyata di sini ternyata ruang makannya. Aduh. Dan kalau dilihat nih pemirsa ya, di ruang makan ini kalau dilihat dari space-nya memang sangat kecil, tetapi yang paling penting itu adalah di sini segi kenyamanannya sama masukan udaranya sendiri memang sangat luar biasa. Dan di belakang saya ada ini namanya inner court ya. Inner court gitu. Jadi di sini tuh kita melihat satu di atasnya memang dilepas sedemikian rupa, jadi si udaranya juga masuk secara sirkulasi udaranya lebih enak ya, seperti itu. Itu yang menandakan seperti yang tadi kalau misalnya dibilang ini tuh studionya agak bukan konsep studio, agak lebih gitu. Nah, ada konsep-konsep inilah yang melebihinya seperti itu ya. Kalau dilihat sebenarnya banyak sekali yang di sini permainannya, kalau mulai dari depan tadi kita berjalan, banyak sekali bermain dengan yang namanya tekstur ya sebenarnya di sini. Iya. Ada tekstur ya. Ya, yang seperti ini teksturnya. Kalau ini pure bener-bener dari arsiteknya sih. Oh, dari arsiteknya. Jadi saya cuma kepingin yang berbeda lah. Betul. Itu saya bilang saya pengen yang nggak biasa, terus dia bikinin ini sama tekstur yang seperti ini. Nih, kesannya jadi nyaman. Tadi sebelum lewat ini saya melihat ada sebuah ruangan di ujung kamar itu. Itu ruangan apa namanya? Itu ruang kerja. Oh, ruang kerja. Saya pengen yang biar nyaman, private. Saya sering spend lama di depan laptop. Jadi saya pengen sendirian di situ, nyaman. Jadi begitu. Kecil sih. Kecil ya. Tapi mungkin ya kerjanya juga kan aja, jadi yang tidak terlalu desainnya seperti itu. Ya, dan pemirsa, nanti kita akan melihat semua konsep dari rumah ini seperti apa sih sebenarnya. Kita akan gali dan explore. Makanya jangan kemana-mana, rasa penasarannya ditahan dulu. Kita akan kembali dari sini ke sana ya. Iya. Jadi tetap di Gria Unik. Yes. Kang. Kita sertakan juga unit-unit kehidupan seperti dapur, ruang kerja, kamar mandi. Ya, barusan juga kita sudah menikmati yang namanya ada hawa-hawa segar itu didapat dari inner court. Karena kalau tidak ada hawa yang seperti itu kayaknya pengap banget gitu. Nah, itulah salah satunya yang memberikan suasana yang agak berbeda. Taruh sini dong, jadi aku yang itu tadi juga kita sudah melihat yang namanya kamar mandi ya. Kamar mandinya emang dibuat sedemikian rupa ya supaya, tetapi kalau saya lihat mungkin agak ada sirkulasi udara juga. Sirkulasi udaranya memang ada ya, dia ya sedemikian. Dan juga di depannya kamar mandi itu adalah untuk walking closet. Itu biasanya dipergunakan untuk ganti baju dan lain-lain hal ya. Iya. Dan sebenarnya juga kita ingin secara teknis gitu dari konsep misalnya seperti ini, kenapa mungkin itu nanti ada arsiteknya. Nah, sebentar lagi muncul, dia lagi kesini. Menuju ke sini ya? Iya. Moga-moga kita bisa ada. ngobrol-ngobrol dan lebih mendalam lagi mengenai itu dia. Tuh, kan betul sekali. Mas. Betul. Mas Diki, ya memang suasana sini seperti sinetron. Sebenarnya dia dari tadi udah berdiri di sini nungguin kapan ya saya masuk. Akhirnya masuk juga. Bukan akhirnya datang juga, akhirnya masuk juga. Keluar juga. Bisa aja. Mas Diki. Ya. Mas Diki, secara konsep ini kenapa sih membuat dengan struktur seperti ini? Sebenarnya kan mau tidak mau pembiayaannya lebih banyak. Sebenarnya ada dua masalah awalnya. Pertama, Mas Ari sebagai punya rumah sebetulnya hanya pengen membuat kamar tidur di sini, di lahan kosong ini. Terus masalah kedua adalah masalah banjir. Ini banjir di tempat ini bisa sampai 1 meter tahun lalu. Iya. Dan dengan dua masalah ini saya menciptakan kenapa cuma kamar tidur, kenapa nggak kita sertakan juga unit-unit kehidupan seperti dapur, ruang kerja, kamar mandi. Jadi kalau kita kasarnya lah seperti studio apartemen. Dan karena itu kelebihan dari studio apartemen, studio di sini karena punya inner court, punya taman depan, seperti resort lah. Jadi buka sebelah tempat itu dibuka langsung ada tamannya. Jadi itu yang bedain sama studio apartemen yang lain gitu. Jadi kita masih bisa menikmati udara-udara yang jernih lah seperti itu. Benar. Suasananya itu terlihat sekali bahwa rumah ini mengundang untuk kita duduk berlama-lama, mengobrol, suasana seperti itu, dan kita seperti dalam sebuah keluarga sendiri. Terlihat sekali. Bisa pinjam duit tidak? Ya namanya juga keluarga. Saya ngerasa seperti keluarga. Jadi udah segan-segan untuk pinjam uang begitu.
Hanya yang jadi permasalahan, apakah dengan kekuatan seperti ini kan ada pemadatan terlebih dahulu. Betul. Ya, ini pemadatannya sendiri kan membutuhkan waktu sebenarnya. Iya. Biasanya berapa lama untuk pemadatan itu untuk bisa dipakai si fondasinya ya? Ini jadi setelah dikasih fondasi, lahan ini diuruk sekitar 2,8 meter. Ya. Itu kira-kira 2 minggu lah prosesnya. Oh, prosesnya 2 minggu ya, seperti itu ya? Ya, dia kira 2,8 meter. Ya karena mengantisipasi banjir tadi. Gitu. Terus apakah ada ini khusus kenapa harus pakai parket? Kenapa tidak memakai ubin yang justru bisa bikin lebih suasana dingin gitu misalnya seperti apa? Kan suasana hangat. Pertama parket tuh lebih hangat. Kedua terus namanya apa? Resort kan judulnya. Ya. Jadi lebih eksotik lah gitu dengan parket. Tapi ada penyesuaian tentu saya kalau misal arsitek seperti itu lah dengan pemilihan kenapa memakai parket berarti ada yang lainnya keterhubungannya. Sebetulnya lebih karena tadi konsep resort tadi. Jadi gimana kalau kita ke Bali gitu ya. Resort itu kan pakai parket gitu kan, lebih banyak pakai parket. Jadi kenapa tidak kita masukkan unsur resort itu di paket? Oke, dan sekarang mungkin ada sesuatu hal yang sangat menarik untuk pemirsa bisa saksikan bersama-sama sebuah informasi yang semoga saja berguna untuk Anda. Ini dia. Pemirsa, Anda tentu pernah mendengar istilah "rumahku adalah istanaku". Istilah ini mencerminkan bahwa rumah selain sebagai tempat berlindung, juga menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita. Rumah yang nyaman tidak harus besar, karena yang penting adalah bagaimana kita menghias rumah itu. Nah, untuk menambah kenyamanan di dalam rumah, kita harus jeli dalam mengkreasikannya. Salah satu cara adalah dengan mengisi ruangan kosong yang ada di dalam rumah. Biasanya banyak orang meletakkan lemari atau rak untuk mengisi ruangan kosong. Nah, untuk memberi sentuhan baru, Anda bisa membuat taman kering, kolam ikan, atau water wall di ruangan kosong ini. Untuk taman kering, Anda bisa menyediakan ruang dengan luas kurang lebih 2 x 2 meter. Sedangkan untuk kolam ikan dan water wall, Anda bisa menyediakan ruang dengan luas kurang lebih 3 x 1 meter. Untuk water wall, Anda perlu memperhitungkan berapa ketinggian yang diinginkan. Gimana pemirsa? Jika Anda tertarik tapi bingung dengan budget yang ada, Anda bisa mewujudkannya melalui BNI Gria. Apabila Anda memiliki rumah lewat BNI Gria angsuran suka-suka, akan selalu tersedia dana cadangan untuk bisa melakukan renovasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Karena keunggulan BNI Gria angsuran suka-suka ini terletak di fleksibilitas besar angsuran dan lama tenor pinjaman yang bisa disesuaikan dengan kondisi finansial Anda. Anda tertarik pemirsa? Selamat berkreasi! Ya, jadi dari sini kita bisa melihat sesuatu hal bahwa dengan hanya studio resort, studio seperti itu pun kita bisa membuat diri kita sepertinya betah berlama-lama di rumah. Tapi tidak berarti bahwa kita kalau beraktivitas jadi malas, tidak. Justru itu memberikan energi untuk kita beraktivitas keluar nantinya. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan satu hal sebenarnya yang paling penting adalah jangan pernah takut mengekspresikan diri pada rumah Anda. Karena sesuatu yang unik bisa datang dari mana saja. Iya, saksikan terus Gria Unik, sumber inspirasi rumah Anda. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Diki. Mas Syarif juga terima kasih. Sampai berjumpa lagi ya. Keluarga sendiri terlihat sekali. Oh, bisa pinjam duitnya? Karena ya namanya juga keluarga, tapi seperti sinetron. Sebenarnya dia dari tadi udah berdiri di sini nungguin kapan ya saya masuk, kapan saya masuk. Akhirnya masuk juga.